Berarti kita baru belajar kulitnya doang. Tujuannya dalamnya itikaf itu tujuannya kita menyendiri hanya kepada. Kalau istri masih ikut, anak masih ngikut, berarti belum dapat tujuan. Nah kadang-kadang kalau kita itikaf ajak anak istri cari masjid yang enak, bener kan? Itu itikafnya belum dapat tujuannya. Nabi nggak mau. Akhir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wa fi ayatin ukhra wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal aqifina war ruk'is sujud. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut taslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah orang tua kita, guru kita, tokoh masyarakat kita al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Sa'ali. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang dalam ketaatan sehingga bisa terus membimbing kita dengan ilmu, dengan pengalaman beliau ke jalan yang lebih baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, alhamdulillah hadir membersamai kita Ustadz Khalid, ada Bapak Haji Fajar Maulana, Bang Yasin dan lain sebagainya. Mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu, wabil khusus para ketua masjid dan musolah yang ada di sekitaran Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan para orang tua, para tokoh, para asatiz, para hujat Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya dengan ilmu dan pengalaman beliau membimbing jamaah ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah pengajian malam Ahad Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Akhirnya kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan menyambut 10 hari yang baik, 10 hari yang mulia. Bahkan saking mulianya Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut, wal fajri walayalin asyar, demi 10 hari terbaik, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, Nabi pernah katakan, mamin ayamin al amalu sholih fiha habu ilallah min hadhil ayyam. Enggak ada amal soleh yang paling Allah cintai melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Lalu ada yang tanya, walal jihad fisabilillah, apakah berjihad di bulan Ramadan bukan di 10 awal? Berjihad perang di bulan Ramadan atau bulan yang lain selain 10 pertama bulan Zulhijjah masih kalah ibadahnya, pahalanya ya Rasulullah? Nabi menjawab, walal jihadu fisabilillah. Oh, amal soleh 10 pertama Zulhijjah ini gak ada yang bisa tandingi, walaupun pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa rajulun, kecuali kata Nabi, ya, orang yang berperang dengan hartanya, dengan
jiwanya dan dia meninggal syahid di peperangan tersebut, itu baru bisa menandingi amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan di 10 pertama Zulhijjah nanti kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi 10 pertama bulan Zulhijjah seperti kita mengisi 10 terakhir bulan Ramadan dengan amal soleh dan kebaikan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa di pengajian yang penuh dengan keberkahan ini kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis Nabi pernah pesan kepada sahabat namanya Abu Kahil. Nama sahabatnya Abu Kahil, itu nama panggilan. Nama asli sahabat tersebut Zakwan. Nah, ada ulama di Pela, orang Betawi, namanya Kiai Zakwan. Ya, nama seperti nama sahabat Nabi. Tapi terkenalnya nih sahabat bukan Zakwan. Orang pada kenalnya dengan Abu Kahil. Ya Abu Kahil, man shalla alayya fi yaumin salasa marrat wa fi lailatin salasa marrat ghafarallahu zunubahu zalikal yaumi wa tilkal lailah. Nabi pernah pesan, Abu Kahil, ini juga pesan buat kita. Jangan lupa dalam satu hari, satu malam berselawat kepada Nabi masing-masing 3 kali. Pagi ke sore selawat minimal nih Pak. Jangan sampai lewat. Kalau lebih dari 3 boleh gak kira-kira? Boleh. Minimal 3. Pagi sampai sore 3 kata Nabi. Ini amalan langsung dari Nabi nih yang nyuruh kita nih. Malam hitungannya dari maghrib sampai subuh kata Nabi salasa marat, juga berselawat kepadaku 3 kali. Barang siapa yang bisa mengamalkan itu, berarti total sehari semalam berapa berselawat? 6 kali. Pagi 3, malam 3. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya di hari tersebut dan di malam tersebut dengan izin Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad malam hari ini 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang fikih 4 mazhab. Ya, 2 pertemuan kemarin kita bahas tafsir Al-Quran. 2 pertemuan hari ini dan pekan berikutnya gantian kita bahas fikih 4 mazhab. Di mana pada pertemuan terakhir kita udah membahas tentang yang diwajibkan bagi orang yang batal puasa Ramadannya. Ya, ada 7 udah kita bahas semua. Malam ini kita lanjutkan bab yang baru, bab al-i'tikaf. Bab i'tikaf di masjid. Ini luar biasa nih. Ibadah yang jarang-jarang kita kerjain, ya, i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kajian i'tikaf kita punya keinginan kuat untuk senantiasa menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid, musola yang ada di sekitar kita dengan amalan-amalan kebaikan, terutama iktikaf ya di dalam masjid tersebut. Amin ya rabbal. Sebelum kita baca penjelasan dari sang muallif, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah buat beliau almarhum Imam Wahbah Az-Zuhaili. Kita doakan mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini kuburnya Allah terangkan, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jinan. Kita yang lagi baca kitab beliau, Allah bukakan pintu hati kita, Allah terangin dengan ilmu,
dan keberkahan, sehingga setiap huruf yang beliau tulis dalam kitab ini bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kalau nanti ada yang mau tanya tentang kodok puasa dan yang lainnya, boleh nanti tanya aja ya, karena kemarin mungkin belum sempat ya. Pembahasan tentang iktikaf ini yang pertama definisi, dalil dan tujuan. Kemudian dilanjutkan dengan hukum iktikaf. Yang ketiga syarat sah iktikaf. Dan berikutnya adalah adab-adab seorang yang iktikaf, termasuk di dalamnya hal yang dimakruhkan dan yang dapat membatalkan iktikaf. Yang terakhir, kalau iktikafnya rusak, apa yang harus dikerjakan oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita bisa bahas dengan baik ya. Yang pertama, definisi iktikaf. Kalau kita buka kamus besar bahasa Arab, iktikaf itu dari 3 huruf, ain, ka, kaf dan fa. Akafa, yakufu, ukufan. Nah, begitu tuh. Kalau kita belajar bahasa Arab, akafa, yakufu, ukufan. Nah, jadi iktikaf begitu ya. Apa maknanya akafa yakufu? Dalam bahasa artinya al-lubthu wa mulazamatus syai'. Yang dimaksud dengan iktikaf secara bahasa itu, kita selalu berada pada tempat tertentu dan kagak pindah-pindah di situ aja gitu. Itu secara bahasa ya. Secara, kalau ada orang nggak pernah pindah dari rumahnya, secara bahasa itu namanya dia lagi iktikaf. Rumahnya iktikaf, kagak pindah secara bahasa ya. Hal ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Kata beliau Al-A'raf 138, yakufuna ala asnamil lahum. Nah, itu secara bahasa itu di Quran. Mereka orang-orang kafir kagak pindah dari berhala-berhala mereka. Kemarin kita belajar ada berhala di Safa dan Marwah, ya enggak? Nah, mereka tuh ngumpul di situ nggak pindah-pindah, berharap mendapat kebaikan dari Tuhan mereka. Nah, itu namanya yakufuna ala asnamil lahum. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, orang kafir itu iktikaf di berhala mereka. Tapi iktikaf di sini iktikaf secara bahasa. Emang boleh iktikaf di depan berhala? Nggak sah. Ini ayat bicara iktikaf secara bahasa. Bahkan di ayat yang lain, ma hazihi tamathilul lati antum laha akifun. Nah, ini kisah tentang Nabi Ibrahim. Beliau tanya kaumnya, kenapa kalian pada iktikaf di patung-patung sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gak bisa bicara, yang gak bisa mendengar, gak bisa mendatangkan kalian kebaikan ataupun menolak mudarat? Ada apa kalian malah iktikaf di patung-patung tersebut? Ini iktikaf secara bahasa. Di surat Al-A'raf ayat 138 dan di surat Al-Anbiya ayat ke-52 itu iktikaf secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan secara istilah fikih terjadi perbedaan ulama 4 mazhab. Ada yang mengartikan seperti Imam Abu Hanifah, al-lubsu fil masjidil ladzi tuqamu fihil jamaah ma'as saum. Nah, terjadi perbedaan definisi karena syarat sah mereka berbeda-beda. Kalau kata Imam Abu Hanifah, iktikaf itu di masjid berdiam diri, di masjid yang dikerjakan sholat 5 waktu
dan dalam keadaan puasa. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah, iktikaf dalam kondisi tidak puasa, iktikafnya tidak sah. Syarat sah iktikaf dalam mazhab Imam Abu Hanifah, si yang iktikaf sedang puasa. Berarti iktikafnya malam apa pagi apa sore? Pagi ya, pagi, siang, sore. Bukan kayak dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dimulai iktikaf kalau 10 terakhir Ramadan tuh pagi. Pagi dia udah mulai karena syarat iktikaf itu dalam keadaan puasa. Kalau kita iktikaf malam 10 terakhir Ramadan, pagi apa malam mulai datang ke masjid? Malam kalau kita ya. Kalau mazhab Abu Hanifah datangnya pagi gitu. Habis subuh nggak pulang lagi, langsung iktikaf tuh ya, dari malam 10 terakhir Ramadan begitu. Karena menurut mereka iktikaf itu menjadi sah, syaratnya harus puasa gitu ya. Sedangkan Imam Malik rahimahullah berpesan luzumu muslimin mumayyizin. Makanya terjadi perbedaan nih, saya bilang nih, ketika mereka membahas syarat sah dan yang batal. Kalau kata Imam Malik, yang namanya iktikaf itu orang Islam yang mumayyiz. Mumayyiz itu belum balik tapi udah bisa membedakan gitu. Mana yang baik, mana yang, kalau ada anak usia 5 tahun dikasih duit 50.000 sama 100.000, pilih mana? Kalau dia pilih 100.000 berarti dia sudah mumayyiz, udah bisa bedain. Yang merah Pak Ustaz, merah malah lebih gede, diambil misalnya merah. Ente sudah mumayyiz. Kalau ente iktikaf, iktikafnya sah gitu. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i gak sah. Anak kecil yang iktikaf harus sudah balik, walaupun tamyiz sudah sah begitu. Makanya terjadi definisi para ulama ini karena perbedaan syarat sah, sunnah-sunnah, adab, dan yang membatalkan iktikaf. Kalau kata Imam Malik, seorang muslim yang tamyiz, dia berdiam diri di masjid mubahan, walaupun masjid itu tidak dilaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tetap sah. Kalau dia di musola dilanggar ya, sholat Jumatnya keluar, tetap sah menurut Imam Malik begitu ya. Wa ibaratul Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i mengartikan iktikaf ini adalah al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyah. Kata beliau, berdiam diri di masjid orangnya khusus, berarti ada syaratnya nih, nggak boleh sembarangan orang yang iktikaf gitu ya. Makanya syarat beliau nanti harus sudah balik, berakal, sehat ya kan. Kalau enggak maka tidak sah iktikafnya ya gitu ya. Orang gila nggak sah iktikafnya, tidak berakal ya. Biniyatin, kata beliau, harus ada niat di dalam hati. Nawaitu an a'takifa fi hazal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau itikafnya sunnah, tambahin sebelumnya ta'ala sunnatan lillahi ta'ala. Kalau itikafnya wajib, fardhon lillahi ta'ala. Karena itikafnya bisa wajib, bisa sunnah begitu, tergantung nanti seperti apa. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan luzumul masjidi li ta'atillah, berdiam diri di masjid untuk ibadah. Ini garis bawahnya nih. Garis bawahnya kalau Imam Hanbal dia apa? Untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Memang ada yang lain Pak Ustaz? Ada orang itikaf ngobrol dari maghrib, dari isya sampai subuh, ngobrol semua kerjaannya. Ada dari isya sampai subuh tidur kerjaannya. Itu bukan ketaatan, kata Imam Hambali ya. Menurut Imam Hambali, itikaf itu diisi dengan ketaatan. Lah kalau isinya tidur, cuma pindahin doang kasur di rumahnya, pindah ke warung kopi yang biasa dia nongkrong, pindah ke masjid.
karena isinya makan minum begitu. Hari ini kita itikaf yuk. Ayo, malam keberapa? 23. Ente mau bawa apa? Ane bawa kacang rebus dah. Ane kopinya. Ente mau bawa apaan? Ya, kerupuknya misalnya begitu. Pindah warung kopi ke Masjid Jami Al-Mujahidin begitu. Nggak bisa kata Imam Hambali. Yang namanya itikaf harus apa tuh? Ada ketaatan. Boleh emang nggak boleh ngopi Pak Ustadz? Boleh. Jangan terus-terusan. Harusnya juga diselingi dengan ibadah begitu, tahajud, baca Quran, itikaf ya. Nah, itu kata beliau ya, perbedaan ulama tentang arti itikaf. Min muslimin akilin walau mumayyizan, sama seperti Imam Malik, walaupun dia orang Islamnya belum balik ya, masih tamyiz, udah sah ya, udah sah orang tersebut melaksanakan ibadah iktikaf ya. Itulah terjadi perbedaan definisi para ulama. Sedangkan dalil tentang iktikaf ini semua sepakat di surat Al-Baqarah 187. Firman-Nya berbunyi tadi di awal saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil. Kata Allah, hei orang beriman, kalau lagi iktikaf di masjid jangan mubasyarah, jangan berhubungan dengan istri-istri kalian. Nah, jadi ada dua disebutin. Kalau iktikaf di masjid jangan berhubungan dengan istri-istri kalian. Maka dari ayat ini yang namanya iktikaf harus di masjid. Masjid yang dikerjakan sholat 5 waktu, masjid yang dikerjakan juga sholat Jumat. Jadi nggak keluar lagi, tetap di sini karena ada sholat. Dan yang kedua, jangan coba-coba lagi iktikaf berhubungan dengan istri, walaupun berhubungan dengan handphone bermesra-mesraan dilarang. Bang, aku rindu sama kamu bang, kapan pulangnya? Nelpon. Boleh gak tuh lagi itikaf? Lagi WA-an ya gak? 3 hari bang gak pulang, rindu banget bang. Jawab gak tuh kira-kira? Lagi itikaf dijawab gak tuh kira-kira? Jangan. Lagi itikaf begitu. Wala tubashiruhunna. Mubasyarah di sini bukan berhubungan badan saja, tapi bermesra-mesraan juga itu sudah mendekati ke sana. Kalau kita layanin, kalau kita ladenin, yang ada bapak tadi bakalan izin Ani pulang dulu ya. Kenapa pulang bro? Ada urusan ya enggak? Makanya jangan tutup kesempatan untuk hal tersebut begitu. Batal iktikaf kalau kita berhubungan dengan suami istri, berhubungan badan ya. Pembukanya juga sudah dilarang. Bukankah berzina hubungan badan dilarang? Pembukanya juga udah dilarang oleh agama. Begitu juga ketika kita iktikaf. Kadang-kadang orang lagi iktikaf kelebihan batas. Lagi iktikaf sibuk dia dagang online. Ada nggak yang begitu tuh? Dagang dia ya enggak. Padahal kan di masjid nggak boleh, benar nggak? Nggak boleh di masjid dagang. Ya Nabi doain orang yang dagang di masjid dagangannya kagak laku, kata Nabi. Bangkrut. Orang yang nyari barang hilang di masjid pakai diumumin, didoain sama Nabi kagak ketemu begitu. Masjid ini tempat apa nih? Ibadah. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi begitu. Kalau mau dagang di luar masjid sana, tempel di luar dinding masjid. Boleh di luar kita tempel ya enggak. Siapa yang mau cetak ini, percetakan ini, wah boleh silakan ya. Dicari kucing hilang enggak, silakan di luar. Jangan tempel di mana nih? Nabi doain enggak laku, Nabi doain kagak ketemu. Asik dia, karena sekarang kan handphone Pak mainnya kan. Shopee-nya bunyi, waduh barangnya ready enggak? Ready, silakan dipesan. Padahal dia lagi iktikaf. Allahu Akbar. Inilah kesalahan kita ya dalam melaksanakan ibadah, hal-hal yang dilarang
kita kerjain, maka ibadahnya jadi sia-sia, nggak ada nilainya sama sekali. Ya, ayat yang lain wa misluhu, kata sang walib, Al-Baqarah 125, antahira baitiya lit-taifina wal aqibin. Kata Allah, bersihin nih masjid, dibersihin buat orang-orang yang itikaf. Maka syarat sah itikaf masjid harus suci. Suci dari dua, suci dari hadas, najis, suci dari najis. Yang kedua, suci dari kemusyrikan. Begitu. Jangan sampai ada hal-hal yang berbau mistis dan musyrik di dalam masjid itu. Karena kalau terjadi, iktikaf kita tidak. Anak kata Allah, di masjid yang suci kalian baru boleh iktikaf, begitu ya. Masjidnya insyaallah kalau masjid kita nih udah bersih ya, zahir dan batin, suci ya, lahir dan batin sah, maka kita melakukan iktikaf di sini. Itulah dalil ayat-ayat Al-Qur'an tentang iktikaf di masjid. Sedangkan di hadis Nabi, beliau pernah berpesan, ajaban minan nasi kaifa anna Nabi sallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan munzu qadimal Madinah ila an tawaffahullahu ta'ala. Kata siapa nih? Aisyah, istri Nabi. Begitu juga kata Ibnu Umar, begitu juga kata Anas bin Malik. Nabi nggak pernah ninggalin iktikaf, terutama 10 terakhir Ramadan, sejak beliau datang ke kota Madinah. Jadi selalu iktikaf, selalu iktikaf. Hanya di tahun terakhir beliau kodok iktikafnya, karena saat dia mau iktikaf, dia lihat ada istrinya pasang tenda di masjid. Tanya, nih tenda siapa nih begini nih? Kata Nabi, tumben ada yang pasang tenda di sini. Kata sahabat, istri-istrimu ya Rasul pengen juga iktikaf di masjid bersama wanita-wanita sahabat. Nabi gak jadi iktikaf. Tahun terakhir dia meninggal, beliau gak jadi iktikaf. Lalu dikodok di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah. Dia kodok jadi 2 bulan. Ya, dikodok jadi apa tuh? 20 hari. Ya, di bulan Syawal. Biasanya iktikaf berapa hari? 10 hari. Tapi gara-gara di Ramadan beliau tidak iktikaf. Kenapa? Istri-istrinya pada juga iktikaf di masjid. Hilang ya tujuan utama iktikaf itu. Berarti kita baru belajar kulitnya doang. Tujuannya dalamnya iktikaf itu tujuannya kita menyendiri hanya kepada. Kalau istri masih ikut, anak masih ngikut, berarti belum dapat tujuan. Nah, kadang-kadang kalau kita iktikaf ajak anak istri cari masjid yang enak, bener kan? Itu iktikafnya belum dapat tujuannya. Nabi nggak mau. Akhirnya beliau iktikaf di bulan Syawal, dikodok jadi 20 hari kata beliau. Ya, nunjukkan iktikaf ini wajib buat Nabi, sunnah buat umatnya, sampai beliau mengkodok demikian. Allahu Akbar. Ya, inilah ya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka kita bisa simpulkan yang namanya iktikaf di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah buat kita, wajib buat Rasulullah. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya tentang iktikaf, salat sah dan lain sebagainya. Demikian dari saya, hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.